Setelah resmi bercerai, saya baru tahu sedang mengandung anak kembar. Saya memilih diam. Saya melahirkan mereka seorang diri. Setahun kemudian, saat membawa anak saya memeriksakan jantung, seorang dokter berbisik di telinga saya. Di ujung koridor, ada seseorang yang menunggu, ingin bertemu ibu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, tolong tinggalkan satu kata di kolom komentar. Mari kita mulai. Jakarta di akhir September. Hujan turun kelabu sejak pagi. Gan besar di kawasan Bintaro itu seolah diselimuti lapisan kesedihan yang lembab dan dingin. Nama saya Anindita Kirana. Saat itu, usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai ilustrator buku anak dan prestorasi foto lama. 6 tahun 3 bulan yang lalu, saya melangkah masuk ke dalam keluarga Wijaja melalui sebuah pernikahan adat yang megah, lengkap dengan segala upacaranya. Lengkap pula dengan tatapan bangga dari orang tua kedua belah pihak. Saat itu, saya adalah istri Baskara Wijaja, direktur sebuah perusahaan alat kesehatan ternama di Jakarta. Ibu mertua saya, Bu Dewi Kartika, pernah menggenggam tangan saya di hari pernikahan. Beliau berkata lembut, "Setelah masuk ke rumah ini, kamu adalah putri mama." Baskara itu wataknya keras. Kalau ada apa-apa, kamu yang sabar sedikit, ya. Saya mengangguk. Saya percaya setiap kata itu. Saya tidak tahu, kata-kata semanis itu bisa berubah menjadi pisau yang paling dingin. Tahun-tahun pertama berjalan baik. Rumah keluarga Wijaja berdiri di kawasan Menteng. Halamannya luas, pagarnya tinggi, dan setiap sudutnya berkilau. Baskara sibuk, pulang larut, pergi pagi. Tapi setiap kali ia melihat saya, matanya masih hangat. Itu sudah cukup bagi saya saat itu. Saya mengisi hari dengan menggambar. Saya juga membantu Bu Dewi mengurus rumah. Saya pikir inilah keluarga yang akan saya jaga seumur hidup. Lalu Sherina datang. Sherina adalah sepupu Baskara dari pihak ibu. Usianya 29 tahun. Ia tinggal di rumah itu dengan alasan sedang mencari kerja di Jakarta. Sejak hari pertama, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat saya tidak nyaman. Senyumnya manis, tapi senyum itu tidak pernah sampai ke matanya. Mbak Anindita beruntung sekali, katanya suatu sore, dapat suami sekaya Mas Baskara. Padahal Mbak cuma tukang gambar, kan? Saya hanya tersenyum. Saya pikir itu hanya gurauan. Saya tidak tahu kalimat-kalimat kecil seperti itu adalah retakan pertama. Dan retakan selalu melebar bila dibiarkan. Bulan-bulan berikutnya, Sherina semakin sering berada di dekat Baskara, membawakan kopi, menyiapkan berkas kantornya, tertawa di setiap leluconnya. Saya tidak cemburu, saya percaya pada suami saya. Itulah kesalahan saya yang pertama. Suatu malam, Bu Dewi memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya berbeda, dingin. "Anindita," katanya pelan. "Mama dengar kabar yang tidak enak." Saya menatapnya bingung. "Kabar apa?" "Bu." Beliau meletakkan sebuah ponsel di atas meja. Di layarnya ada sebuah foto saya di sebuah kafe, sedang duduk berhadapan dengan seorang pria yang tidak saya kenal. Jantung saya berdebar. "Bu, ini bukan seperti yang ibu kira." "Lalu, seperti apa?" Suaranya meninggi sedikit. "Itu kamu atau bukan?" "Itu memang saya, tapi pria itu klien. Dia memesan ilustrasi untuk buku anaknya. Kami hanya membicarakan pekerjaan." Bu Dewi memandang saya lama. Mama harap begitu. Tapi cara beliau memandang saya malam itu sudah berubah. Saya merasakannya. Sesuatu telah retak, dan saya tidak tahu cara menambalnya. Belakangan, saya baru mengerti. Foto itu diambil oleh Sherina. Ia mengikuti saya ke pertemuan kerja, lalu memotret dari sudut yang membuat segalanya tampak salah. Itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Baskara. Pesan itu berisi foto yang sama, ditambah kalimat-kalimat yang tidak pernah saya tulis. Kalimat mesra, seolah saya mengirimnya pada pria asing itu. Saya tidak pernah menulisnya. Nomor itu bukan nomor saya. Tapi siapa yang akan percaya seorang istri yang membela diri? Baskara pulang malam itu dengan wajah yang belum pernah saya lihat. Ia melempar ponselnya ke atas meja. "Jelaskan," katanya dingin.
Saya menjelaskan. Saya mengatakan nomor itu palsu. Pesan itu bukan dari saya. Pria itu hanya klien. Saya bicara sampai suara saya bergetar. Baskara hanya menatap dinding. Aku capek. Anindita. 3 kata itu menghantam saya lebih keras daripada bentakan. Malam itu, di kamar kami yang luas, saya tidur memunggungi suami saya untuk pertama kalinya. Tapi malam itu, saya belum tahu apa yang sudah disiapkan oleh orang-orang di rumah ini. Esok paginya, Sherina menyajikan sarapan dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Mbak Anindita kelihatan capek, katanya. Tidur nyenyak, kan? Semalam. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat kemenangan kecil di matanya. Dan saya mengerti, ini bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka yang sunyi. Bu Dewi mulai menghitung setiap kesalahan saya. Sayur yang terlalu asin, lantai yang kurang bersih, suara saya yang katanya terlalu keras saat menelpon. Dulu mama kira kamu anak baik, katanya suatu hari. Ternyata kamu pandai sekali menutupi. Saya ingin membela diri, tapi setiap kata yang keluar dari mulut saya hanya menjadi bukti baru bahwa saya membantah orang tua. Sherina menambahkan minyak ke dalam api. Ia berbisik pada Bu Dewi di dapur. Ia menangis pura-pura di depan Baskara, mengaku takut pada saya. Ia menaruh barang-barang di tempat yang salah, lalu menyalahkan saya. Saya melihat semuanya, tapi melihat dan bisa membuktikan adalah 2 hal yang berbeda. Suatu sore, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di dalam tas Sherina, tergeletak sebuah kartu SIM dan sebuah ponsel lama. Saya menyalakannya. Di dalamnya ada draft pesan-pesan mesra itu. Pesan yang seolah saya kirim pada pria asing. Semuanya diketik dari ponsel ini. Tangan saya gemetar. Akhirnya, saya punya bukti. Saya memotret layar itu dengan ponsel saya. Saya menyimpan 3 gambar. Lalu saya meletakkan kembali ponsel itu persis seperti semula. Saya belum tahu kapan harus menggunakannya. Tapi naluri saya berkata, simpan dulu. Suatu hari, ini akan berbicara. Sebelum semua kehancuran itu, ada tanda-tanda yang seharusnya saya baca lebih awal. Sherina pandai sekali memainkan peran. Di depan Bu Dewi, ia adalah keponakan yang rajin dan penuh hormat. Ia membantu di dapur, memijat bahu Bu Dewi, dan memuji setiap masakan beliau. Sementara setiap masakan saya selalu ada saja kurangnya di mata mereka. Suatu hari, saya memasak rendang untuk acara keluarga. Saya memasaknya sejak subuh, dengan resep yang diajarkan ibu saya. Tapi saat hidangan tersaji, Sherina mencicipinya dan mengernyit. Aduh, Mbak, ini kok agak keras ya dagingnya. Kasihan tante kalau makan ini. Bu Dewi langsung meletakkan sendoknya. Padahal sebelum Sherina bicara, beliau sudah memuji rendang itu. Sejak hari itu, urusan masak rendang untuk acara keluarga diambil alih Sherina. Hal-hal kecil seperti itu terjadi setiap hari. Sedikit demi sedikit. Sherina menggeser posisi saya di rumah itu. Sementara saya terlalu naif untuk menyadarinya. Lalu ada peristiwa kalung. Bu Dewi memiliki sebuah kalung emas warisan yang sangat ia jaga. Suatu hari, kalung itu hilang dari kamarnya. Seisi rumah heboh. Dan entah bagaimana, Sherina menemukan kalung itu di dalam laci meja rias saya. Mbak Anindita, kata Sherina dengan suara pura-pura sedih. Kenapa kalung tante ada di kamar Mbak? Aku tidak menuduh. Tapi, ini kan aneh. Saya terkejut bukan main. Saya tidak pernah mengambilnya. Saya bahkan tidak pernah masuk kamar ibu tanpa izin. Tapi bukti ada di depan mata semua orang. Bu Dewi menatap saya dengan kekecewaan yang dalam. Kalau kamu butuh uang, kamu bisa bilang, tidak perlu mencuri. Anindita, saya ingin berteriak bahwa saya dijebak. Tapi siapa yang akan percaya? Saya hanya bisa menelan kepahitan itu sambil mencatat dalam hati. Satu lagi luka yang ditorehkan tangan Sherina. Saya mulai mengerti bahwa di rumah ini kebenaran tidak ditentukan oleh fakta, melainkan oleh siapa yang paling pandai bicara. Baskara di tengah semua itu semakin jauh. Pekerjaannya menumpuk. Setiap kali saya mencoba bicara tentang Sherina, ia menganggap saya cemburu berlebihan. Sherina itu masih saudara. Anindita,
katanya. Jangan begitu pada keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Kata itu menjadi tameng yang melindungi Sherina dari setiap kecurigaan. Sementara saya, sang istri, justru semakin dianggap orang luar. Saya ingat satu malam, saya duduk sendirian di balkon kamar, menatap lampu-lampu kota Jakarta. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kapan rumah yang dulu menyambut saya dengan tangan terbuka ini berubah menjadi tempat yang membuat saya merasa asing? Saya belum tahu jawabannya. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak boleh kehilangan diri saya. Betapapun mereka berusaha mengikis saya sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya, ketika malam itu saya menemukan ponsel kedua di tas Sherina. Saya tidak panik. Saya sudah lama menunggu satu kepingan bukti yang nyata. Dan ketika kepingan itu akhirnya ada di tangan saya tahu, suatu hari, ia akan berbicara untuk saya. Saya hanya tidak menyangka suatu hari itu datang. Setelah saya kehilangan segalanya terlebih dahulu. Malam itu, sebelum saya sempat berbuat apapun, Bu Dewi memanggil seluruh keluarga ke ruang tamu. Di atas meja sudah tergeletak map berwarna coklat. Baskara, kata Bu Dewi, Mama sudah memutuskan demi nama baik keluarga ini. Perceraian adalah jalan terbaik. Saya merasa lantai bergoyang di bawah kaki saya. Saya menatap Baskara, memohon dengan tatapan saya. Tapi ia hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Mas, suara saya nyaris hilang. Kamu percaya pada mereka. Kamu tidak mau mendengar saya. Baskara menghela napas panjang. Sudahlah, Anindita. Aku lelah bertengkar. Lelah. Lagi-lagi kata itu. Sherina berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pura-pura sedih. Tapi di balik kepura-puraan itu, saya tahu ia sedang merayakan. Bu Dewi mendorong map coklat itu ke arah saya. Tanda tangani. Mama sudah menyiapkan semuanya. Kamu akan dapat sejumlah uang. Cukup untuk hidup. Saya membuka map itu. Surat cerai. Sudah lengkap. Hanya menunggu tanda tangan saya. Saya bisa saja melawan. Saya bisa mengeluarkan bukti di ponsel saya saat itu juga. Tapi saya menatap wajah Baskara. Wajah pria yang lebih memilih percaya pada kebohongan daripada pada saya. Dan saat itu, saya menyadari sesuatu. Cinta yang harus saya buktikan dengan memohon. Bukanlah cinta yang layak saya pertahankan. Saya mengambil pena. Tangan saya tidak gemetar lagi. Saya menandatangani surat itu. Baik, kata saya pelan. Saya pergi. Tapi suatu hari, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya bersalah di rumah ini. Sherina tersenyum kecil. Drama sekali. Mbak, saya tidak menjawabnya. Saya naik ke kamar, mengepak satu koper, dan turun kembali. Saya tidak mengambil satupun perhiasan pemberian keluarga itu. Saya hanya membawa pakaian saya, alat gambar saya, dan harga diri saya. Di depan pintu, Bu Dewi berkata satu kalimat terakhir. Kamu memang tidak pernah pantas masuk ke keluarga ini. Saya berbalik menatapnya. Mungkin, Bu. Tapi setidaknya, saya tidak pernah memfitnah orang yang tidak bersalah. Lalu, saya melangkah keluar ke dalam hujan September. Saya tidak tahu. Di dalam tubuh saya, dua kehidupan kecil sedang mulai tumbuh. Saya baru menyadarinya 3 minggu kemudian. Saat itu, saya sudah tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di Bekasi, bersama ibu kandung saya, Bu Hani. Pagi itu, saya mual, dan kepala saya berputar. Bu Hani menatap saya lama. Dek, kamu terlambat berapa lama? Saya menghitung. Dan jantung saya berhenti sejenak. Hasil tes menunjukkan 2 garis. Lalu pemeriksaan dokter menunjukkan sesuatu yang lebih mengguncang. Bukan 1, tapi 2. Saya mengandung anak kembar. Saya duduk di tepi ranjang, memeluk perut saya, dan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah itu, saya merasa tidak sendirian. Apa kamu akan memberitahu Baskara? Tanya ibu saya pelan. Saya menggeleng. Tidak. Bu, keluarga itu sudah membuang saya saat saya tidak bersalah. Saya tidak akan menyerahkan anak-anak saya pada orang yang tidak mempercayai ibunya. Ibu saya menggenggam tangan saya. Kalau begitu, kita besarkan mereka berdua. Ibu memang tidak kaya,
Tapi ibu punya cukup cinta untuk kalian bertiga. Sejak hari itu, hidup saya berubah total untuk menuntut kembali kehormatan saya. Pertama-tama, saya harus hidup dan 2 nyawa di dalam perut saya juga harus hidup. Saya mulai menerima pekerjaan merestorasi foto-foto lama. Siapapun yang punya foto kakek nenek yang berjamur, foto pernikahan yang sobek sudutnya, atau foto leluhur yang warnanya pudar, mereka mengirimkan filenya untuk saya perbaiki. Terkadang saya duduk berjam-jam, memperbesar setiap retakan di wajah seorang nenek dalam foto hitam putih, menambalnya sedikit demi sedikit. Saya juga menerima pekerjaan menggambar ilustrasi buku anak untuk sebuah penerbit kecil di Jakarta. Uangnya tidak banyak, kadang ada, kadang tidak. Tapi enaknya, saya bisa bekerja di rumah tanpa harus bertemu banyak orang. Siang hari saya ke pasar, memasak, dan memperbaiki foto. Malam hari, saya menggambar sampai mata terasa perih. Terkadang makanan saya hanya semangkuk nasi hangat dengan telur ceplok dan kecap. Kadang, lebih baik, ada semangkuk sayur bayam dan sepotong ikan kembung goreng. Saya tidak berani mengeluh. Orang sudah mendorong saya keluar dari pintu. Kalau saya masih duduk di tengah jalan mengeluh kedinginan, siapa yang akan menggelar tikar untuk saya? Perut saya membesar, beban kerja saya juga. Ada malam-malam saat punggung saya sakit luar biasa, dan saya tetap menggambar sampai subuh karena tenggat penerbit. Ada hari-hari saat saya antre di puskesmas untuk pemeriksaan kandungan sendirian. Di antara para ibu yang ditemani suami mereka, saya menahan semuanya karena di dalam diri saya ada 2 alasan untuk terus kuat. Tapi hidup seorang ibu tunggal tidak pernah memberi waktu untuk berduka lama-lama. Saat usia kandungan saya menginjak bulan ke-5, kontrakan tempat kami tinggal dijual oleh pemiliknya. Kami harus pindah dalam 2 minggu. Dengan perut yang semakin berat, saya berkeliling Bekasi mencari rumah petak yang sewanya terjangkau. Akhirnya saya menemukan sebuah rumah kecil di gang sempit. Dindingnya lembab. Atapnya bocor di satu sudut, tapi sewanya murah, dan itu yang penting. Malam pertama di rumah itu, hujan turun deras, dan saya menampung air bocor dengan ember sambil menggambar ilustrasi yang harus selesai esok pagi. Saya tidak menangis, saya hanya bekerja. Karena setiap lembar ilustrasi yang selesai berarti susu untuk anak-anak saya nanti. Suatu hari, seorang klien restorasi foto menolak membayar setelah pekerjaan selesai. Ia bilang hasilnya tidak memuaskan, padahal ia hanya tidak mau membayar. Uang itu sudah saya hitung untuk kontrol kandungan minggu itu. Saya terpaksa menundanya. Bu Hani diam-diam menjual gelang emas terakhirnya untuk menutupi biaya itu. Saat saya tahu, saya menangis di pelukannya. Ibu, itu gelang dari almarhum Bapak. Ibu saya hanya tersenyum. Bapakmu pasti lebih senang gelang itu jadi penjaga cucunya daripada teronggok di lemari. Kebaikan seperti itulah yang membuat saya tidak pernah benar-benar jatuh. Tapi cobaan belum berhenti. Di bulan ke-8, saya jatuh sakit. Demam tinggi. Tubuh menggigil. Saya terbaring lemah. Sementara tenggat penerbit sudah di depan mata. Kalau saya gagal mengirim, kontrak kerja itu bisa diputus. Dan itu satu-satunya penghasilan tetap saya. Maka, di tengah demam, saya tetap menggambar. Tangan saya gemetar memegang pena. Bu Hani mengompres dahi saya sambil memarahi saya dengan lembut. Kamu ini keras kepala seperti almarhum bapakmu. Saya menyelesaikan ilustrasi itu pukul 3 pagi, lalu pingsan di meja kerja. Tapi kontrak itu selamat, dan 2 hari kemudian demam saya turun. Setiap kali saya merasa hampir menyerah, saya meletakkan tangan di perut saya, merasakan 2 tendangan kecil, dan menemukan alasan untuk bangkit lagi. Setelah si kembar lahir dan Raina didiagnosis sakit jantung, ujian itu naik ke tingkat yang baru. Suatu malam, Rainan mendadak demam tinggi dan napasnya tersengal. Untuk bayi dengan kelainan jantung, demam bukan perkara kecil. Saya menggendongnya, menembus hujan tengah malam, mencari angkutan ke rumah sakit. Tidak ada ojek. Tidak ada taksi. Akhirnya, seorang tetangga, Pak Darto, tukang bubur yang baik hati, mengantar kami dengan motor bututnya. Saya memeluk Raina erat di tengah hujan, sementara Raka
saya titipkan pada ibu saya. Malam itu, Raina dirawat. Dokter berhasil menstabilkan kondisinya, tapi biaya perawatan menguras seluruh tabungan saya. Esoknya, saya kembali mengambil lebih banyak pekerjaan, bekerja siang malam, demi menutup lubang di kantong yang sama dalamnya dengan lubang di jantung putri saya. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya kehabisan uang untuk membeli susu. Toko sudah tutup. Raka menangis kelaparan. Saya duduk di lantai dapur, memeluk kedua anak saya. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir, saya benar-benar merasa hancur. Tapi saat itu, Raka yang masih bayi berhenti menangis. Dan tangannya yang mungil menggenggam jari saya, seolah berkata, "Jangan menyerah." "Bunda," saya menyeka air mata saya. Esok paginya, saya menjual cincin kawin saya. Satu-satunya barang berharga yang tersisa dari pernikahan itu. Saya menjualnya tanpa ragu. Cincin itu sudah kehilangan maknanya. Tapi anak-anak saya tidak boleh kehilangan apapun lagi. Hari demi hari, saya belajar satu hal. Kekuatan seorang ibu bukan datang dari uang atau dukungan. Kekuatan itu datang dari tidak adanya pilihan untuk menyerah. Bulan ke-9 tiba di sebuah malam bulan Juli. Saya melahirkan di rumah sakit umum. Ditemani ibu saya dan seorang bidan yang baik hati. Prosesnya panjang dan berat. Tapi saat saya mendengar dua tangisan kecil memenuhi ruangan, semua rasa sakit itu seolah lenyap. Anak pertama, laki-laki. Saya menamainya Raka. Anak kedua, perempuan. Saya menamainya Raina. Dua bayi mungil dengan wajah yang amat mirip ayah mereka. Saya menggendong keduanya, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa benar-benar utuh. Tapi takdir belum selesai mengujinya. 3 hari setelah kelahiran, dokter anak memanggil saya dengan wajah serius. "Bu Anindita," katanya, "putri ibu, Rainan, ada sesuatu pada jantungnya. Kami mendeteksi sebuah kelainan bawaan. Namanya defek septum ventricle. Ada lubang kecil pada bilik jantungnya. Dunia saya seolah runtuh untuk kedua kalinya. Apa? Apa itu berbahaya? Doktor, untuk sekarang, lubangnya masih kecil. Banyak kasus menutup sendiri seiring pertumbuhan. Tapi Raina harus dipantau ketat. Setiap beberapa bulan harus periksa jantung. Dan kalau dalam setahun, lubangnya tidak menutup, mungkin perlu tindakan. Operasi untuk bayi sekecil itu. Malam itu, saya duduk di samping box bayi, menatap Raina yang tidur. Dan saya berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, Bunda akan membuatmu sehat. Bunda tidak akan menyerah. Sejak hari itu, hidup saya berlomba dengan waktu. Biaya pemeriksaan jantung tidak murah. Setiap kunjungan ke dokter spesialis menelan biaya yang besar. Belum lagi susu, popok, dan kebutuhan 2 bayi sekaligus. Saya menggandakan pekerjaan saya. Saya mengambil setiap proyek restorasi yang masuk. Saya menggambar ilustrasi sampai jari saya kaku. Saya tidur 3 jam semalam. Kadang kurang. Bu Hani menjaga si kembar saat saya bekerja. Beliau menggendong Raina yang sering rewel karena lelah, menyanyikan lagu-lagu lama, dan tidak pernah sekalipun mengeluh. "Ibu," kata saya suatu malam, dengan mata yang nyaris terpejam. "Maaf, ya, karena saya. Ibu jadi capek di usia segini." Ibu saya tersenyum. "Capek apa? Punya cucu seperti Raka dan Raina itu rezeki, bukan beban. Kamu yang harus jaga kesehatan. Mereka cuma punya satu ibu." Bulan demi bulan berlalu. Si kembar tumbuh. Raka kuat dan banyak tertawa. Raina lebih kecil, lebih lembut. Tapi matanya hidup dan penuh rasa ingin tahu. Setiap 3 bulan, saya membawa Raina periksa jantung. Setiap kali, saya menahan napas, menunggu hasilnya. Setiap kali, lubang di jantungnya sedikit demi sedikit mengecil. "Bagus, Bu," kata dokter pada pemeriksaan terakhir menjelang ulang tahun pertama si kembar. "Lubangnya hampir menutup. Kita pantau sekali lagi. Kalau bulan depan stabil, Raina tidak perlu operasi." Saya menangis di koridor rumah sakit. Tangis lega yang sudah saya tahan selama setahun penuh. Sementara itu, di sisi lain kota, keluarga Wijaja tidak tahu bahwa darah daging mereka
sedang berjuang untuk hidup. Di tengah tahun pertama itu, ada satu peristiwa yang nyaris menghancurkan saya sepenuhnya. Suatu sore, seorang perempuan datang ke rumah petak saya di Bekasi. Saya tidak mengenalnya, tapi ia mengenal saya. "Kamu Anindita, kan?" katanya dengan nada merendahkan. "Mantan istri Baskara Wijaja." Saya mengangguk waspada. "Ada perlu apa?" Perempuan itu tersenyum sinis. "Aku diutus Sherina. Dia dengar kamu melahirkan. Dia ingin memastikan kamu tidak macam-macam. Mengaku-ngaku anak itu anak Baskara demi uang." Darah saya mendidih, tapi saya menahan diri. "Katakan pada Sherina, saya tidak butuh sepeser pun dari keluarga itu. Anak-anak saya cukup punya saya." Perempuan itu melirik ke dalam rumah, ke arah 2 boks bayi sederhana. "Hidup begini, kamu yakin sanggup membesarkan 2 anak? Salah satunya sakit-sakitan pula." Dengar-dengar, kalimat itu menusuk tepat di luka saya yang paling dalam. Bagaimana mereka tahu tentang jantung Raina? Rupanya tangan Sherina menjangkau lebih jauh daripada yang saya kira. Saya berdiri tegak di ambang pintu. "Pulang dan sampaikan ini. Saya pernah kalian jatuhkan saat saya tidak punya apa-apa, dan saya tetap berdiri. Apa yang membuat kalian pikir saya akan jatuh sekarang? Saat saya punya 2 alasan untuk berjuang." Saya menutup pintu di depan wajahnya. Tapi malam itu, saya menangis diam-diam di dapur, agar ibu saya dan anak-anak tidak mendengar. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah harus selalu kuat. Lelah tidak pernah boleh roboh, barang sehari pun. Esok paginya, saya bangun, mencuci muka, dan kembali menggambar. Karena seorang ibu tidak punya kemewahan untuk menyerah pada hari kemarin. Peristiwa itu, anehnya, justru memperkuat tekad saya. Saya mulai menyimpan setiap bukti dengan lebih rapi. 3 foto layar ponsel Sherina, catatan tanggal, dan kejadian. Saya bahkan mulai mencari tahu secara hukum hak apa yang dimiliki anak-anak saya andai suatu hari kebenaran terungkap. Saya menghubungi seorang pengacara, Bu Asih namanya, yang menerima konsultasi dengan biaya ringan untuk para ibu tunggal. Beliau mendengarkan kisah saya, lalu berkata satu kalimat yang saya simpan sampai sekarang. "Bu Anindita, fitnah memang bisa menjatuhkan seseorang dengan cepat, tapi kebenaran sekali ia berdiri. Tidak ada kebohongan yang bisa merobohkannya. Simpan bukti ibu. Suatu hari, ia akan jadi senjata ibu." Kalimat itu menyalakan sesuatu di dalam diri saya. Saya tidak lagi sekadar bertahan hidup. Saya mulai bersiap untuk hari pembuktian, kapanpun hari itu datang. Saya tidak tahu hari itu akan datang lewat sebuah bisikan dokter di koridor rumah sakit. Setahun kemudian, sementara saya berjuang dalam diam, ada perubahan yang perlahan terjadi di rumah keluarga Wijaja yang baru saya ketahui belakangan. Setiap kali Baskara melihat kursi kosong di meja makan, tempat saya dulu duduk, ada kehampaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rumah itu menjadi sunyi tanpa suara. Saya menggambar di ruang tengah, tanpa aroma masakan saya di pagi hari. Sherina mengisi setiap ruang kosong itu dengan kehadirannya, tapi semakin ia memaksa, semakin Baskara merasakan ada yang salah. Senyum Sherina yang dulu tampak manis, kini terasa palsu di matanya. Dan ketika Bu Asih, sang asisten rumah tangga lama, akhirnya berani bicara, semua kepingan keraguan itu menyatu menjadi satu kesadaran yang menghancurkan. Baskara telah membuang permata dan menyimpan kaca yang berkilau. Tapi penyesalan datang selalu terlambat. Dan saat itu, ia bahkan tidak tahu di mana saya berada. Apalagi tahu bahwa 2 darah dagingnya sedang tumbuh di sebuah rumah petak di Bekasi. Tapi takdir punya cara yang aneh untuk mempertemukan kembali yang pernah terpisah. Bukan hanya tubuh saya yang diuji selama tahun itu, hati saya pun diuji. Pada bulan ke-6 usia si kembar, sebuah surat datang ke rumah petak saya. Surat dari pengadilan. Tangan saya dingin saat membukanya. Ternyata Sherina, lewat seorang pengacara, mencoba menyebar kabar bahwa saya menelantarkan anak dan tidak layak menjadi ibu. Tujuannya jelas. Ia ingin memastikan saya tidak pernah punya celah untuk kembali pada Baskara. Bahkan,
andai kebenaran terungkap. Saya membawa surat itu pada Bu Asih, pengacara saya. Beliau membacanya, lalu tersenyum tenang. Bu Anindita, ini hanya gertakan. Tidak ada satupun bukti yang mendukung tuduhan ini. Justru, kalau mereka berani melanjutkan, kita yang akan punya alasan kuat untuk balik menggugat pencemaran nama baik. Saya mengumpulkan semua bukti saya. Catatan medis Raina yang lengkap. Kwitansi setiap pembayaran rumah sakit. Surat keterangan dari penerbit tempat saya bekerja. Semua itu membuktikan satu hal. Saya bukan ibu yang menelantarkan. Saya ibu yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Gertakan Sherina pun layu dengan sendirinya. Tidak ada gugatan yang berlanjut. Tapi peristiwa itu mengajarkan saya satu hal penting. Selama saya memegang kebenaran dan menyimpan buktinya dengan rapi, tidak ada kebohongan yang bisa benar-benar mengalahkan saya. Saya menyimpan map berisi semua dokumen itu di tempat yang aman. Map yang sama. Yang setahun kemudian akan saya bawa ke ruang tamu keluarga Wijaja. Dan saya buka di depan mata mereka semua. Malam itu, sebelum tidur, saya menatap kedua anak saya yang terlelap. Wajah mereka begitu tenang, begitu tak berdosa. Mereka tidak tahu betapa kerasnya dunia di luar sana memperlakukan ibu mereka. Dan saya bertekad, selama saya masih bisa berdiri, mereka tidak akan pernah merasakan dinginnya difitnah dan dibuang seperti yang saya rasakan. Saya mencium kening Raka. Lalu, Raina, saya berbisik pelan. Tidurlah. Nak, esok Bunda akan berjuang lagi untuk kalian. Ada satu kebiasaan yang saya bangun selama tahun terberat itu. Setiap malam sebelum tidur, saya menuliskan satu kalimat di sebuah buku tua. Kalimat tentang satu hal baik yang terjadi hari itu, sekecil apapun. Hari ini Raina tersenyum untuk pertama kalinya. Hari ini saya menyelesaikan 2 ilustrasi. Hari ini ibu memasak sayur asem kesukaan saya. Hal-hal kecil yang membuat saya ingat bahwa di tengah kegelapan selalu ada secercah cahaya kalau saya mau mencarinya. Buku itu kini hampir penuh. Dan setiap kali saya membukanya kembali, saya tidak melihat catatan seorang perempuan yang dibuang. Saya melihat catatan seorang ibu yang menolak kalah. Saya pernah membaca bahwa emas tidak akan pernah tahu seberapa murni dirinya sampai ia melewati api. Mungkin itulah yang sedang saya jalani. Api yang menempa, bukan api yang membakar habis. Dan di antara semua catatan kecil itu, ada satu kalimat yang saya tulis paling besar di halaman terakhir. Saya menulisnya pada malam saat Raina pertama kali melewati pemeriksaan jantung tanpa keluhan. Kalimat itu berbunyi sederhana. Bunda tidak menyerah hari ini, dan Bunda tidak akan menyerah esok. Suatu hari, saat saya membawa Raina untuk pemeriksaan terakhir, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Rumah sakit itu adalah rumah sakit terbaik untuk jantung anak di Jakarta. Saya rela menempuh perjalanan jauh dari Bekasi demi Raina. Dokter spesialis yang menangani Raina bernama Pak Reza. Beliau ramah dan teliti. Hari itu, beliau memeriksa Raina dengan saksama, lalu tersenyum. Bu Anindita, saya punya kabar baik. Lubang di jantung Raina sudah menutup sempurna. Putri ibu sehat, tidak perlu operasi. Saya memeluk Raina erat-erat dan air mata saya jatuh tanpa bisa saya tahan. Setahun perjuangan, malam tanpa tidur, antrean panjang, semuanya berakhir dengan satu kalimat ini. Tapi saat saya berdiri hendak pamit, Pak Reza menahan saya. Wajahnya sedikit berubah. Bu, ada satu hal lagi. Mungkin ini bukan urusan medis, tapi saya merasa perlu menyampaikannya. Saya menatapnya bingung. Beberapa minggu lalu, ada seorang pasien dewasa di lantai atas. Pemeriksaan jantung rutin. Dia kebetulan melihat berkas Raina di meja saya. Lalu dia bertanya banyak hal. Tentang ibu Raina. Tentang tanggal lahir si kembar. Jantung saya mulai berdebar. Saya tidak memberitahu apapun. Tentu saja. Itu rahasia pasien. Tapi orang itu meninggalkan kartu nama dan memohon. Kalau ibu dari anak kembar ini datang lagi, tolong sampaikan bahwa dia ingin bertemu. Pak Reza berbisik pelan. Di ujung koridor, dia menunggu hari ini. Bu, sejak pagi. Tangan saya membeku. Siapa? Dokter. Pak Reza menyebutkan satu nama. Baskara Wijaja. Dunia di sekitar saya seakan berhenti berputar. Saya menggendong Raina.
menggandeng Raka, dan berjalan perlahan ke ujung koridor. Dan di sana berdiri seorang pria yang dulu pernah menjadi suami saya. Baskara terlihat lebih kurus, wajahnya lelah saat matanya menangkap sosok saya. Dan kemudian 2 anak kecil di samping saya, tubuhnya seperti tersengat. Ia menatap Raka, lalu Raina. Wajah 2 anak itu adalah cerminan wajahnya sendiri. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Anindita, suaranya bergetar. Mereka, apakah mereka? Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya, dingin dan tenang, seperti yang sudah saya latih selama setahun. Mereka, anak saya, kata saya akhirnya. Hanya anak saya. Baskara terhuyung. Ia bersandar pada dinding koridor. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku? Memberitahu apa, Mas? Suara saya tetap datar. Bahwa istri yang kalian buang seperti sampah sedang mengandung darah daging kalian. Untuk apa? Supaya keluarga kalian bisa menuduh saya lagi. Supaya Sherina bisa memfitnah saya lagi. Nama itu membuat wajah Baskara berubah. Sherina. Ulangnya pelan. Ya, Sherina. Saya menatapnya tajam. Apakah kalian akhirnya tahu kebenarannya? Atau kalian masih percaya saya berselingkuh dengan pria di foto itu? Baskara terdiam lama. Lalu ia berkata dengan suara serat. Aku tahu sekarang, Anindita. Aku tahu semuanya. Dan aku datang bukan untuk menyalahkanmu. Aku datang untuk memohon maaf. Ternyata, selama setahun ini, kebenaran perlahan terungkap di rumah keluarga Wijaja. Beberapa bulan setelah saya pergi, Sherina mulai menunjukkan warna aslinya. Dengan saya tersingkir, ia mulai mendekati Baskara secara terang-terangan. Ia bertingkah seolah dialah pengganti yang pantas. Tapi Baskara, meski lelah dan terluka, bukan pria bodoh. Ia mulai curiga pada sikap Sherina yang terlalu cepat berubah. Lalu suatu hari, seorang asisten rumah tangga lama, Bu Asih, yang dulu bekerja di rumah Wijaja, datang menemui Baskara diam-diam. Bu Asih sudah lama ingin bicara, tapi takut. Setelah ia berhenti bekerja, akhirnya ia berani. Mas Baskara, kata Bu Asih. Saya tidak bisa diam terus. Malam sebelum Mbak Anindita pergi, saya melihat Mbak Sherina mengetik pesan dari ponsel lain di dapur. Pesan-pesan untuk dikirim seolah dari Mbak Anindita. Saya melihatnya dengan mata saya sendiri. Baskara terguncang. Ia mulai menyelidiki. Ia memeriksa rekaman CCTV lama rumah yang masih tersimpan. Dan di sana terekam jelas Sherina di kafe yang sama mengikuti Anindita. Lalu memotret dari sudut yang sengaja menyesatkan. Sherina di sebuah ruangan, mengetik pesan-pesan mesra itu di ponsel kedua. Semua kepingan menyatu. Foto palsu, pesan palsu, fitnah yang disusun dengan rapi. Baskara membawa bukti itu kepada ibunya, Bu Dewi. Dan untuk pertama kalinya, wajah Bu Dewi yang selalu angkuh, pucat pasi. Tapi mereka tidak tahu di mana saya berada. Saya sudah pindah, mengganti nomor, dan menghilang dari kehidupan mereka. Sampai hari ini, di koridor rumah sakit, ketika takdir mempertemukan kembali, saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi amarah yang meledak. Hanya ketenangan dingin seseorang yang sudah melewati badai dan keluar lebih kuat. Jadi sekarang kalian tahu, saya tidak bersalah, kata saya. Lalu, apa? Kalian ingin saya kembali? Berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Baskara menggeleng. Tidak. Anindita, aku tidak berhak meminta itu. Aku ingin bertanggung jawab pada anak-anak. Dan aku ingin kebenaran ini diluruskan. Di depan semua orang. Ibuku, Sherina, seluruh keluarga. Mereka harus tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu. Saya menatap kedua anak saya. Raka memandang Baskara dengan rasa ingin tahu. Raina memeluk leher saya, malu-malu. Saya berpikir lama. Lalu, saya berkata, baik, saya akan datang, tapi bukan untuk kembali pada keluarga itu. Saya datang untuk menutup buku ini sekali untuk selamanya. 3 hari kemudian, sebuah pertemuan keluarga digelar di rumah keluarga Wijaja. Saya datang dengan mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan mahal.
Saya datang sebagai diri saya sendiri, seorang ibu yang telah membesarkan 2 anak dengan tangannya sendiri. Di ruang tamu yang dulu pernah mengusir saya, kini berkumpul seluruh keluarga. Bu Dewi duduk di kursi utama, wajahnya tegang. Baskara berdiri di sampingnya, dan di sudut ruangan, Sherina duduk dengan wajah pucat, sudah merasakan badai yang akan datang. Saat saya masuk, suasana hening. Semua mata tertuju pada saya, dan pada 2 anak kecil yang saya gandeng. Bu Dewi bangkit dari kursinya. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak angkuh. Anindita, ini cucu Mama. Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Saya membuka sebuah map yang saya bawa dan meletakkannya di atas meja. Sebelum kita bicara tentang apapun, kata saya, tenang. Saya ingin meluruskan satu hal yang kalian renggut dari saya setahun lalu. Kehormatan saya. Saya mengeluarkan lembaran pertama. Ini hasil tes laboratorium. 3 gambar dari sebuah ponsel kedua yang saya temukan di tas Sherina malam sebelum saya diusir. Di dalamnya tersimpan draft semua pesan mesra yang katanya saya kirim. Pesan yang menjadi dasar kalian menceraikan saya. Wajah Sherina memutih. Itu tidak benar. Aku tidak pernah. Saya mengeluarkan lembaran kedua, dan ini hasil analisis nomor. Nomor yang dipakai mengirim pesan itu terdaftar atas pembelian tunai di sebuah konter dekat rumah ini. Rekaman CCTV konter yang sudah diminta oleh pengacara saya menunjukkan wajah pembelinya. Saya meletakkan sebuah foto di atas meja. Wajah Sherina jelas sedang membeli kartu SIM itu. Ruangan itu sunyi senyap. Bu Dewi menatap foto itu dengan tangan gemetar. Saya mengeluarkan lembaran ketiga. Dan ini, rekaman CCTV rumah ini sendiri yang dipulihkan oleh Mas Baskara. Sherina mengikuti saya ke kafe. Sherina mengetik pesan. Semuanya terekam. Sherina berdiri tiba-tiba. Tubuhnya bergetar. Kalian percaya pada dia? Dia cuma tukang gambar miskin. Aku. Cukup. Sherina. Suara itu datang dari Bu Dewi. Wajah beliau yang dulu selalu dingin pada saya, kini penuh amarah. Tapi amarah itu tertuju pada Sherina. Selama setahun ini, Mama menutup mata, kata Bu Dewi dengan suara pecah. Mama menolak percaya pada bukti yang dibawa Baskara. Karena Mama malu mengakui, Mama telah menghancurkan menantu yang baik. Tapi sekarang, di depan mata Mama sendiri, Sherina, apa yang sudah kamu lakukan? Sherina jatuh terduduk. Air matanya mengalir. Tapi kali ini, bukan pura-pura. Aku hanya ingin posisi itu seharusnya jadi milikku. Baskara, kekayaan ini. Semua. Seharusnya. Daimete. Suara Baskara dingin. Kamu menghancurkan keluargaku. Kamu membuat anak-anakku tumbuh tanpa ayah selama setahun. Demi kerakusanmu. Bu Dewi berjalan mendekati saya. Dan di depan semua orang, perempuan yang dulu mengusir saya itu perlahan menunduk. Tangannya menggenggam tangan saya. Persis seperti di hari pernikahan dulu. Tapi kali ini, genggaman itu gemetar. Anindita, kata beliau dengan suara hancur. Mama tidak punya muka untuk meminta apapun darimu. Mama yang bersalah. Mama yang termakan fitnah. Mama yang mengusirmu saat kamu sedang mengandung cucu Mama. Maafkan Mama. Mama mohon. Saya menatap perempuan tua yang menunduk di depan saya. Hati saya bergetar. Tapi saya tidak membungkuk untuk menariknya berdiri terlalu cepat. Bu, kata saya pelan. Setahun lalu, di pintu ini, ibu berkata, saya tidak pernah pantas masuk ke keluarga ini. Kalimat itu menemani saya di setiap malam saya menggambar sampai subuh. Di setiap antrean rumah sakit, saat saya sendirian menggendong Raina yang sakit jantung. Bu Dewi terisak. Jantung. Raina sakit jantung. Iya. Bu, cucu ibu lahir dengan lubang di jantungnya. Dan selama setahun, saya berjuang sendiri membiayai pengobatannya. Sementara keluarga ini tidak tahu. Bahkan, mereka ada di dunia. Ruangan itu dipenuhi isak tangis. Bahkan Baskara menutup wajahnya. Saya menarik napas panjang. Lalu, saya membantu Bu Dewi berdiri. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Bu,
Saya datang supaya kebenaran berdiri tegak di ruangan yang sama tempat saya dijatuhkan. Itu sudah cukup bagi saya. Saya menoleh pada Sherina yang masih terduduk. Dan kamu, saya tidak akan menuntutmu, bukan karena saya memaafkanmu, tapi karena hidupmu dengan semua kebencian di dalamnya sudah cukup menjadi hukumanmu sendiri. Hari itu, urusan hukum diselesaikan dengan tenang. Sherina diminta meninggalkan rumah keluarga Wijaja hari itu juga. Tidak ada lagi tempat puntonya di sana. Baskara mengakui Raka dan Raina secara resmi sebagai anaknya. Bukan untuk menariknya dari saya, tapi untuk bertanggung jawab atas masa depan mereka. Ia bersikeras menanggung seluruh biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak itu. Tapi saya tidak kembali menjadi istrinya. Sebagian luka, sekali retak, tidak bisa dipulihkan hanya dengan permintaan maaf. Saya memilih tetap berdiri di atas kaki saya sendiri, seperti yang sudah saya lakukan selama setahun. Baskara menerima keputusan itu. Aku tidak berhak memintamu lebih, katanya. Yang bisa kulakukan adalah menjadi ayah yang baik mulai sekarang. Dan menjadi orang yang tidak akan pernah lagi meragukanmu. Bulan-bulan berikutnya, hidup saya perlahan menemukan kedamaian. Saya tetap tinggal di Bekasi bersama ibu saya. Pekerjaan ilustrasi saya semakin dikenal. Dan penerbit mulai memberi proyek yang lebih besar. Saya tidak lagi tidur 3 jam semalam. Si kembar tumbuh sehat dan ceria. Raina, yang dulu lahir dengan jantung yang rapuh, kini berlari-lari di halaman. Tertawa paling keras di antara semuanya. Baskara datang berkunjung setiap akhir pekan. Pelan-pelan, Raka mulai menerimanya. Raina butuh waktu lebih lama. Tapi anak-anak punya cara sendiri untuk membuka hati. Bu Dewi pun berubah. Beliau bukan lagi mertua angkuh yang menghitung kesalahan saya. Beliau datang ke Bekasi membawa serundeng, teh jahe, dan obat-obatan untuk anak-anak. Beliau menggendong Raina dengan air mata di matanya, seolah berusaha menebus setiap hari yang hilang. Suatu pagi, saat keluarga itu hendak kembali ke Jakarta setelah berkunjung, Bu Hani membungkuskan serundeng, teh jahe, dan sekantong obat flu anak untuk dibawa. Di sana mungkin dingin, kata ibu saya. Jangan lupa pakaikan jaket buat anak-anak. Kalau ada apa-apa, telepon ibu. Ibu memang tidak kaya, tapi ibu punya banyak cerita dan kebaikan hati. Baskara mengantar kami ke stasiun pagi itu. Raka memeluk sebuah mainan rakitan yang masih kurang satu bagian, lalu memberikannya pada Baskara. Nanti kalau ayah ke Bandung, kita pasang lagi, kata Raka polos. Tapi kalau salah pasang, aku bongkar lagi, ya. Baskara berdiri mematung. Untuk pertama kalinya, Raka memanggilnya ayah. Ia hanya bisa mengangguk pelan, menahan air mata yang menggenang. Saya menatap pemandangan itu dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya sejak hujan September itu, saya tersenyum dengan hati yang benar-benar ringan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menjatuhkan seseorang hanya karena bisikan dan kecurigaan. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari hartanya. Karena hati yang kuat tidak pernah bisa dibeli atau dihancurkan. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berada di posisi saya. Difitnah saat tidak bersalah. Dibuang saat paling membutuhkan. Lalu dipaksa berdiri sendiri di tengah hujan. Untuk kalian, ketahuilah, diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara seorang perempuan menabung kekuatan untuk hari ketika kebenaran akhirnya berbicara. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Baskara dulu, lelah, lalu memilih percaya pada yang paling mudah, bukan pada yang paling benar. Semoga mereka belajar bahwa keraguan pada orang yang mencintaimu adalah luka yang paling lama sembuhnya. Ada pula para ibu mertua karena takut kehilangan kendali atas anaknya, justru menghancurkan orang yang paling tulus dalam keluarga mereka. Semoga mereka belajar bahwa cinta sejati tidak pernah perlu menyingkirkan siapapun. Sherina pergi tanpa kabar, membawa kebencian yang tidak pernah membuatnya bahagia. Bu Dewi menghabiskan sisa hidupnya menebus kesalahannya, menjadi nenek yang penuh kasih. Baskara menjadi ayah yang bertanggung jawab, meski tidak pernah lagi menjadi suami saya. Dan saya, Anindita Kirana, akhirnya
berdiri tegak. Bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai ibu dari 2 anak yang saya besarkan dengan cinta dan keringat saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih hancur oleh ketidakadilan, atau memilih bangkit dan membiarkan waktu membuktikan siapa kita sebenarnya. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan pada mereka yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Di malam terakhir bulan madu saya menemukan sebuah benda emas berbentuk kunci yang diselipkan seseorang ke dalam koper suami saya. Saat saya membukanya 3 hari kemudian, isinya bukan surat cinta. Isinya cukup untuk mengirim suami saya, ibu mertua saya, dan seorang perempuan yang tak pernah saya kenal. Kebalik jeruji. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hati kalian, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar. Tekan suka dan berlangganan agar kalian tak melewatkan cerita berikutnya. Mari kita mulai. Nama saya Maya. Usia saya 32 tahun. Saya seorang desainer perhiasan dan saya memiliki sebuah butik kecil di kawasan Pondok Indah. Sudah 8 tahun saya membangun nama itu dari nol, sendirian. Dengan tangan saya sendiri. Saya kira saya mengenal nilai dari sebuah benda berkilau. Ternyata saya keliru. Benda paling berkilau dalam hidup saya justru yang paling beracun. Saya menikahi Devan setahun yang lalu. Devan tampan, mapan, dan berbicara dengan suara yang membuat orang merasa aman. Ia seorang manajer investasi di sebuah perusahaan ternama di kawasan SCBD. Setiap orang mengira saya beruntung. Bahkan saya pun mengira begitu. Pernikahan kami megah, disaksikan ratusan tamu di sebuah hotel mewah di Menteng. Ibu Devan, perempuan bernama Bu Renata, duduk di barisan depan dengan dagu terangkat. Ia tersenyum kepada semua orang. Tetapi ketika menatap saya, senyumnya selalu berhenti tepat di bibir. Tak pernah sampai ke matanya. Saya pikir itu hanya kecemburuan seorang ibu yang berat melepas putra tunggalnya. Saya salah menilai. Itu bukan kecemburuan, itu perhitungan. Saya berasal dari keluarga biasa di sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayah saya seorang guru, ibu saya seorang penjahit. Saya datang ke Jakarta dengan 1 koper dan 1 mimpi. Maka ketika seorang lelaki seperti Devan memilih saya merasa semesta sedang berbaik hati. Saya tak pernah bertanya mengapa lelaki sesempurna itu memilih perempuan sesederhana saya. Pertanyaan itu kelak akan menjawab dirinya sendiri. Bulan madu kami diadakan di sebuah villa pinggir pantai di Bali. Villa dengan kolam pribadi yang menghadap laut. 3 malam pertama terasa seperti dongeng. Devan begitu lembut. Ia menyuapi saya. Ia memuji rambut saya. Ia berkata bahwa ia ingin menua bersama saya. Saya menyimpan setiap kata itu seperti permata. Sampai malam keempat. Sore itu, kami berencana makan malam romantis di tepi pantai. Devan masih bersiap di dalam kamar. Katanya, ia hanya butuh 10 menit. Tetapi setengah jam berlalu. Saya menunggu di tepi kolam, membiarkan kaki saya terendam air hangat sambil tersenyum sendiri. Devan memang perfeksionis. Ia bisa menghabiskan 20 menit hanya untuk memilih jam tangan. Saya bangkit hendak menyusulnya. Pintu kamar terbuka sedikit. Lalu saya mendengar suara. Itu suara ponsel, bukan ponsel saya. Saya mengira Devan lupa mematikan pemeras suara saat menerima panggilan kantor. Saya hampir berlalu, tetapi suara yang terdengar bukan suara Devan. Itu suara seorang perempuan, berbisik, sangat pelan. Namun jelas di antara deburan ombak. Aku tak tahan jauh darimu, kata suara itu. Maka aku selipkan benda ini di dalam kopermu. Simpan baik-baik. Itu kunci segalanya. Saya menahan napas. Jantung saya berdebar liar. Itu sebuah pesan suara, bukan panggilan langsung. Suara perempuan itu terdengar dekat, intim. Penuh kerinduan yang tak pantas. Saya tak pernah mendengar suara itu sebelumnya. Siapa dia? Dan benda apa yang baru saja diselipkan ke dalam koper suami saya? Rasa penasaran mengalahkan rasa takut saya. Saya melangkah perlahan ke ambang pintu. Devan berdiri membelakangi saya, di depan cermin besar, memasang jam tangannya. Ponselnya tergeletak di meja rias. Layarnya masih menyala.
Bahunya tampak tegang. Ia membenarkan kerah kemejanya berulang kali, padahal kerah itu sudah rapi. "Kamu kenapa lama sekali?" sapa saya. Saya berusaha agar suara saya terdengar biasa. "Saya sudah menunggu di luar." Devan menoleh, seolah terbangun dari lamunan. Senyumnya muncul, tetapi terlambat sepersekian detik. "Maaf, sayang. Aku sedang membalas pesan penting dari kantor. Proyek besar harus terus dipantau." Ia mendekat dan mencium kening saya, tetapi matanya menghindari mata saya. "Tadi saya mendengar suara perempuan," kata saya pelan. Sepertinya pesan suara. Wajah Devan berubah. Hanya sepersekian detik, tetapi saya melihatnya dengan jelas. Terkejut, panik, dan sedikit marah. Lalu, topeng itu kembali terpasang. "Perempuan." "Mana ada," jawabnya. "Terlalu cepat." Itu pasti suara mesin penjawab dari bank. "Konfirmasi transaksi." "Kamu ini terlalu banyak berpikir, sayang." Saya tahu ia berbohong. Saya merasakannya di tulang saya, tetapi saya hanya tersenyum dan mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, saya juga berbohong. "Mungkin kamu benar," kata saya. "Ayo makan malam." Malam itu, di tepi pantai. Hidangan mahal terasa hambar di lidah saya. Pikiran saya dipenuhi 6 kata. "Benda ini di dalam kopermu." Saya menatap senyum Devan yang menawan. Senyum yang dulu membuat saya jatuh hati. Dan untuk pertama kalinya, saya melihatnya sebagai sebuah topeng. Setelah kembali ke villa, Devan langsung tertidur pulas. Katanya ia lelah menemani saya berbelanja seharian. Saya berbaring di sampingnya, tetapi mata saya menolak terpejam. Bisikan itu terus terngiang. Saya harus tahu. Malam ini juga. Saya menunggu sampai napas Devan teratur. Lalu saya bangkit perlahan. Ada 2 koper di ruangan itu. Koper kecil saya dan koper besar Devan. Saya periksa koper saya lebih dulu. Tak ada yang aneh. Semua tersusun rapi. Kini giliran koper Devan. Saya duduk di lantai, membuka resletingnya nyaris tanpa suara. Isinya pakaian mahal, dokumen kantor, dan beberapa perlengkapan golf. Saya meraba setiap saku, setiap lipatan. Tangan saya menyusup ke balik lapisan kain di penutup koper. Di sana ada resleting kecil tersembunyi, jenis yang biasa untuk menyimpan benda datar. Saya membukanya. Hampir kosong. Saya hampir menyerah. Lalu jari saya menyentuh sesuatu yang keras, dingin, dan berbentuk aneh. Benda itu terbungkus kain beludru hitam. Saya menariknya keluar dan menyalakan lampu tidur. Napas saya tercekat. Itu sebuah flash disk, tetapi bukan flash disk biasa. Benda itu terbuat dari logam emas mengilap. Didesain menyerupai sebuah kunci kuno yang mewah. Terlalu mencolok untuk presentasi kantor. Terlalu berharga. Ini pasti benda yang dimaksud suara misterius tadi. Mengapa harus disembunyikan? Mengapa Devan merahasiakannya dari saya? Saya mencium aroma samar yang menempel di kain beludru itu. Parfum perempuan. Mahal. Berat. Asing. Bukan parfum saya. Saat itu, keraguan saya berubah menjadi kepastian yang menyakitkan. Saya tak berani membuka isinya sekarang. Terlalu berisiko. Jika Devan terbangun, saya takkan bisa menjelaskan mengapa saya ngobrak-abrik kopernya. Maka saya sembunyikan kunci emas itu ke dalam kotak perhiasan saya, di antara kalung berlian. Lalu, saya kembali berbaring. Saya pandangi wajah Devan yang tidur damai, seolah tak ada beban di pundaknya. Air mata saya menetes diam-diam. Apakah ini wajah seorang pengkhianat? Atau saya hanya salah paham? Tetapi suara perempuan itu, bau parfum itu, dan penyembunyian yang serapi ini terlalu jelas untuk saya abaikan. Keesokan paginya, Devan tampak ceria berlebihan. Ia mengajak saya sarapan menghadap laut, berbicara tentang betapa beruntungnya ia menikahi saya. Ia bahkan memesan kalung berlian khusus dari Jakarta sebagai hadiah. Semua itu terasa palsu di telinga saya. Saya terus memikirkan kunci emas di dalam kotak perhiasan. Di tengah sarapan, ponsel Devan berdering. Di layar tertera nama Bu Renata, ibu mertua saya. "Halo, Ibu." "Selamat pagi," sapa Devan.
Ceria sekali. Saya bisa mendengar suara Bu Renata yang tinggi dan panik dari seberang. Devan, kenapa kamu lama tak menghubungi ibu? Apa? Urusan itu sudah kamu beresi. Jangan sampai lalai. Ingat pesan ibu. Selesaikan, lalu pulang. Wajah Devan mengeras. Ia tak lagi terlihat seperti suami yang berbahagia. Ada kekhawatiran dalam yang menggenang di matanya. Ia memberi isyarat agar saya diam, lalu menjauh dengan ponselnya. Setelah panggilan berakhir, saya bertanya, urusan apa? Devan, kenapa ibu terdengar sepanik itu? Bukan urusanmu, jawab Devan. Suaranya dingin. Jauh lebih dingin dari yang pernah saya dengar. Jangan jadi istri yang terlalu mencampuri urusan suami. Kamu cukup bersikap manis dan diam. Nikmati bulan madu ini. Kata-kata itu menancap seperti pisau. Devan tak pernah bicara sekasar itu. Saya menunduk. Berkata, maaf. Padahal di dalam dada saya, sesuatu mengeras menjadi tekad. Saya tahu kini, masalah ini jauh lebih besar dari sekedar perselingkuhan. Ada sesuatu yang Devan sembunyikan dari saya, dari semua orang. Dan Bu Renata adalah bagian dari rahasia itu. Saya memutuskan, saya tak bisa menunggu lagi. Saya harus kembali ke Jakarta. Saya harus menemukan seseorang yang bisa membuka kunci emas itu. Sore harinya, saat Devan bermain golf bersama rekan bisnis, saya menelponnya. Devan, saya tidak enak badan, demam, dan mual. Saya rasa saya harus segera pulang ke Jakarta, menemui dokter langganan saya. Devan terdengar kesal. Pulang. Kita baru 4 hari di sini. Maya, saya tidak bisa menahannya. Saya sudah memesan penerbangan malam ini. Kamu tak perlu ikut, selesaikan saja urusan golfmu, kata saya tegas. Setelah perdebatan singkat, Devan menyerah. Ia terdengar lega sekaligus frustrasi. Baiklah, kalau kamu sakit. Aku susul 2 hari lagi. Ia bahkan tak menawarkan diri mengantar ke bandara. Saya memutus panggilan dan tertawa getir. Sayangku, pikir saya. Sepertinya kamu lebih mencintai rahasiamu daripada istrimu yang sakit. Malam itu, dengan koper kecil dan 1 kunci emas tersembunyi di balik pakaian, saya meninggalkan Bali. Ini bukan pelarian dari pernikahan. Ini perjalanan menuju kebenaran. Saya tiba di Jakarta dini hari. Saya tidak pulang ke rumah mewah saya dan Devan. Saya tidak menghubungi sopir pribadi. Saya memesan taksi daring dan meminta diantar ke sebuah hotel butik kecil di Jakarta Selatan. Jauh dari jangkauan siapapun yang mungkin diutus Devan atau Bu Renata. Saya butuh kerahasiaan total. Kunci emas itu tersimpan dingin di balik pakaian saya. Seberat rahasia yang saya pikul. Sesampainya di kamar, saya mengunci pintu ganda. Saya berjalan mondar-mandir, lelah dan tegang. Saya tahu, langkah pertama saya adalah menghubungi Toby. Toby bukan sekedar sahabat saya sejak kuliah. Ia juga seorang konsultan keamanan digital dengan keahlian meretas yang luar biasa. Toby satu-satunya orang yang bisa saya percaya saat ini. Tetapi saya menunda panggilan sampai pagi. Saya biarkan ia beristirahat. Sepanjang malam, pikiran saya melayang pada Devan. Betapa bodohnya saya. Devan selalu tampak sibuk. Selalu menjaga ponselnya. Kerap menjawab panggilan dengan suara berbisik dari ruangan lain. Saya menafsirkannya sebagai profesionalisme. Kini saya tahu, itu sinyal bahaya yang saya abaikan. Pukul 9 pagi, saya menelpon Toby. Toby, saya di Jakarta. Saya butuh bantuanmu. Sekarang. Ini soal hidup dan mati. Tolong jangan beritahu siapapun. Toby langsung menangkap urgensi dalam suara saya. Kirim lokasimu. Aku ke sana sekarang juga. Setengah jam kemudian, ia sudah berdiri di depan kamar. Begitu pintu terbuka, saya menariknya masuk dan menguncinya kembali. Toby menatap saya. Wajahmu pucat. Devan selingkuh. Saya tak menjawab. Saya keluarkan kunci emas itu dan menyerahkannya. Ini benda yang diselipkan seseorang ke koper Devan. Suara perempuan di pesan suara itu menyebutnya kunci segalanya. Saya harus tahu isinya. Toby menimang benda itu. Ini bukan flash disk sembarangan. Desainnya buatan tangan. Enkripsinya pasti gila. Siapapun yang membuat ini, ia benar-benar tak ingin isinya terbuka. Ia mengeluarkan laptopnya, menyambungkan kunci itu, dan mulai bekerja.
Layar memunculkan peringatan keamanan berlapis-lapis. Beri aku waktu, Maya. Mungkin beberapa jam, aku harus melewati beberapa tembok api. Saya hanya bisa duduk di sofa, menatap Toby yang bekerja. Setiap detik terasa menggerus saraf saya. Apakah Devan sudah menyadari kepergian saya? Apakah ia sudah tahu kuncinya hilang? 2 jam berlalu. Mata Toby memerah. Lalu, terdengar bunyi panjang dari laptopnya. Tembus, serunya. Lapisan terakhir terbuka. Saya berdiri dan mendekat. Apa isinya? Toby membuka folder demi folder. Wajahnya berubah pucat. Maya, ini bukan perselingkuhan biasa. Ini kotak Pandora. Folder pertama berisi data keuangan yang sangat rinci. Rekening-rekening tersembunyi di beberapa negara kecil. Transfer dana dalam jumlah fantastis. Ratusan juta. Bahkan miliaran rupiah. Dilakukan secara rutin. Ini rekening gelap jelas sekali, kata Toby. Dan lihat nama ini. Karina, ia terdaftar sebagai pemegang utama. Berdampingan dengan inisial Devan. Karina. Nama itu menusuk dada saya, perempuan dari pesan suara itu. Folder kedua berisi rekaman suara dan video. Rapat-rapat rahasia antara Devan, Karina, dan beberapa pengusaha asing. Topiknya membuat saya merinding. Penipuan investasi, manipulasi pasar saham, pencucian uang. Devan, sang manajer investasi yang sempurna, ternyata bertahun-tahun terlibat dalam skema penipuan berskala internasional. Dan Karina bukan sekedar simpanan, ia partner dalam kejahatan. Ya Tuhan, bisik saya. Menutup mulut dengan tangan. Devan, seorang penjahat. Air mata saya tak menetes. Saya terlalu syok untuk menangis. Mual yang saya pura-purakan kini menjadi nyata. Folder ketiga berisi foto. Foto-foto Devan dan Karina yang jauh melampaui rekan bisnis. Mesra. Di berbagai tempat mewah, termasuk di luar negeri. Tetapi yang membuat dunia saya runtuh adalah foto lain. Foto-foto yang menunjukkan kedekatan mereka dengan Bu Renata. Ada surel-surel di mana Bu Renata menanyakan perkembangan proyek, bahkan memberi nasihat tentang cara menghindari audit. Bu Renata tahu, kata saya. Hampir tak percaya. Ibu mertua saya yang terhormat itu terlibat dalam pencucian uang. Toby mengangguk serius. Ini gawat. Maya, suamimu bukan cuma berselingkuh. Ia mempertaruhkan seluruh masa depanmu. Mungkin nyawamu. Karina ini terobsesi pada Devan. Dan kunci emas ini adalah cadangan data yang ia buat untuk menekan Devan. Flash disk ini adalah akses ke rekening gelap mereka. Sekaligus bukti yang bisa menjebloskan mereka semua ke penjara. Saya membalikan badan. Berjalan ke jendela. Kepala saya pening. Saya menikahi seorang penipu ulung yang menggunakan pernikahan saya sebagai topeng sosial untuk kejahatannya. Saya harus menjauh dari semua ini. Toby, kata saya. Suara saya tak lagi bergetar. Saya harus menceraikannya dan melindungi diri saya, aset saya, dan nama baik saya. Saya bukan lagi pengantin yang rapuh. Saya kini memegang amunisi paling berbahaya di tangan saya. Saya bantu, kata Toby. Pertama, kita salin semua data ini dan amankan di tempat yang tak terjangkau. Kedua, kamu butuh pengacara terbaik. Saya mengangguk. Saya tahu siapa, Pak Surya. Pak Surya adalah pengacara keluarga saya. Tenang, berpengalaman. Sangat terpercaya dalam kasus perceraian dan sengketa aset. Sementara Toby menyalin data. Saya menelpon Pak Surya dan meminta pertemuan mendesak sore itu di tempat yang dirahasiakan. Tetapi sebelum itu, ada satu hal yang harus saya lakukan. Saya harus pulang. Devan akan kembali dari Bali hari ini. Dan jika kunci itu hilang begitu saja, ia akan curiga. Lalu memburu saya. Maka saya minta Toby melakukan sesuatu yang cerdik. Ia membuatkan replika kunci emas yang identik, sulit dibedakan dari aslinya. Benda asli akan tetap aman bersama Toby. Replika yang akan saya kembalikan ke kotak perhiasan. Saya pulang ke rumah mewah kami. Devan sudah tiba, berdiri di ruang tamu dengan wajah marah. Maya, kamu pulang tanpa memberitahu aku. Katamu sakit.
Tapi kamu tak menghubungi dokter. Apa-apaan ini? Saya merasa lebih baik setibanya di rumah. Saya sudah ke dokter. Katanya saya hanya kelelahan, jawab saya. Mempertahankan ketenangan palsu. Devan mendekat dan memeluk saya. Saya tak lagi merasakan ketulusan dalam pelukan itu. Aku khawatir. Sayang, aku sangat mencintaimu. Saya juga mencintaimu. Devan, balas saya. Berbohong lagi. Betapa mudahnya berbohong ketika kita menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Saya berjalan ke kamar dan memeriksa kotak perhiasan. Replika sudah di tempatnya. Lalu Devan memanggil dari ambang pintu. Maya. Tadi aku mencari koperku. Kantong rahasia di dalamnya sedikit terbuka. Apa kamu mengobrak-abriknya? Matanya menyipit. Saya harus berakting sekarang. Saya? Tentu saja tidak. Saya tak pernah menyentuh koper pribadimu. Mungkin petugas hotel di Bali yang memeriksanya. Saya terlalu sibuk menahan sakit, jawab saya. Dengan nada sedikit tersinggung, seolah ia menuduh saya tanpa dasar. Devan tampak sedikit lega. Meski tatapannya masih ragu. Syukurlah, aku kehilangan sesuatu yang penting. Mungkin hanya perasaanku saja. Lalu, ia masuk ke kamar mandi. Saya tahu yang sebenarnya. Devan tidak kehilangan perasaan. Devan kehilangan kuncinya. Dan ia mulai panik. Sore itu, saya menemui Pak Surya di kantornya. Saya ceritakan segalanya. Dan menunjukkan salinan data dari kunci emas itu. Pak Surya yang biasanya setenang batu, tampak terkejut. Nyonya Maya. Ini bukan lagi perkara perceraian biasa. Ini kasus pidana yang melibatkan pencucian uang lintas negara. Data ini sangat kuat. Dan benda fisik itu adalah bukti yang sempurna. Kita harus bergerak cepat sebelum Devan menyadari bahwa Anda yang memegang kuncinya. Apa langkah kita? Tanya saya. Saya tidak ingin ia mendapatkan sepeser pun dari aset saya. Saya ingin perceraian yang cepat, dan saya ingin diri saya bersih dari uang haramnya. Kita akan mengajukan gugatan cerai dengan dasar pengkhianatan dan kejahatan finansial. Jelas Pak Surya. Tetapi sebelum itu, kita amankan dulu seluruh aset sah Anda. Dan yang terpenting, kita gunakan data ini untuk membekukan akses keuangan Devan. Begitu rekening-rekeningnya dilaporkan dan diblokir, ia takkan punya uang untuk melarikan diri atau menyewa pengacara tangguh. Kita putus sumber dayanya. Saya menyukai rencana itu. Membekukan keuangannya, sebuah langkah yang dingin, tetapi setimpal dengan pengkhianatannya. Satu hal lagi, Nyonya Maya, kata Pak Surya. Begitu gugatan ini diajukan, Devan akan panik dan Bu Renata takkan tinggal diam. Anda harus kuat. Saya tersenyum tipis. Senyum yang penuh tekad. Saya sudah kuat, Pak Surya. Saya tidak akan takut. Saya sudah memegang kunci kebebasan saya sendiri. Sebenarnya, tanda-tanda itu sudah ada jauh sebelum bulan madu. Saya hanya terlalu mabuk kebahagiaan untuk membacanya. 3 bulan setelah pernikahan, ada malam-malam ketika Devan pulang larut, beraroma parfum yang bukan milik saya, dan berkata bahwa ia baru saja dari pertemuan klien di sebuah klub. Ada saat ketika saya tak sengaja melihat layar ponselnya berkedip dengan nama yang segera ia tutupi. Ada pula ketika Bu Renata dalam sebuah makan malam keluarga berkata dengan senyum manis, Maya beruntung sekali. Tidak banyak perempuan dari latar belakang sederhana yang bisa naik setinggi ini. Saat itu saya mengira itu pujian. Kini saya tahu itu peringatan dan sekaligus penghinaan. Saya selalu menutup mata karena saya mencintainya dan karena saya takut. Takut bahwa jika saya menggali terlalu dalam, dongeng yang saya bangun akan runtuh. Tetapi dongeng yang dibangun di atas kebohongan memang ditakdirkan runtuh. Pertanyaannya hanya, kapan dan seberapa keras jatuhnya? Sekarang saya tahu jawabannya. Jatuhnya sangat keras. Tetapi yang runtuh bukan saya, yang runtuh adalah mereka. Pada hari-hari setelah saya kembali dari Bali, sebelum gugatan diajukan, saya hidup dalam ketegangan yang luar biasa. Setiap pagi saya bangun di samping seorang lelaki yang ternyata seorang penjahat dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Saya menyiapkan kopinya,
Saya tersenyum saat ia berbicara. Saya mencium pipinya saat ia berangkat kerja. Sementara di dalam dada saya menghitung mundur menuju hari kehancurannya. Suatu malam, ketegangan itu nyaris membongkar segalanya. Devan pulang lebih awal dari biasanya. Saya sedang di kamar, menelpon Toby dengan suara berbisik, membahas salinan data yang ia simpan. Saya tak mendengar langkahnya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Devan berdiri di sana, menatap saya. "Dengan siapa kamu bicara?" tanyanya. Matanya menyipit penuh curiga. Jantung saya nyaris berhenti. Tetapi saya memaksakan senyum dan berkata, "Dengan pemasok berlian dari Surabaya. Ada pesanan yang harus saya kejar." Saya menutup telepon dengan tenang. Padahal jari saya gemetar. Devan berjalan mendekat, mengambil ponsel saya dan memeriksa layar terakhirnya. Untungnya, saya selalu menyimpan nomor Toby dengan nama samaran. Sebuah nama toko perhiasan. Devan menatap layar itu lama, lalu mengembalikannya. "Kamu akhir-akhir ini sering sekali menelpon malam-malam," katanya dingin. "Pesanan sedang banyak," jawab saya. Tidak seperti seseorang yang punya banyak waktu untuk bermain golf. Sindiran itu cukup untuk mengalihkannya. Ia mendengus dan pergi. Tetapi malam itu mengajarkan saya satu hal penting. Saya harus lebih berhati-hati. Saya menyalin seluruh percakapan dan jadwal saya ke perangkat terpisah yang saya titipkan kepada Toby. Jika Devan sampai menemukan apapun, saya harus memastikan bukti utama tetap aman di luar jangkauannya. Saya juga mulai diam-diam mengumpulkan bukti tambahan. Saya memotret dokumen-dokumen yang kadang Devan tinggalkan sembarangan di meja kerjanya. Saya mencatat nama-nama rekan bisnis yang kerap ia temui. Saya menyimpan jejak setiap kebohongan kecilnya. Pak Surya pernah berkata, dalam kasus seperti ini, bukti tak pernah terlalu banyak. Maka saya menjadi seorang pengumpul yang sabar dan teliti. Sebagaimana dulu saya teliti merangkai setiap permata pada sebuah kalung. Dan semakin saya menggali, semakin saya sadar betapa dalam dan luas jaringan kebohongan ini. Ini bukan sekedar kesalahan satu lelaki. Ini sebuah keluarga yang membangun kekayaannya di atas penipuan dan menjadikan saya, perempuan kampung yang mereka pandang rendah, sebagai lapisan cat yang membuat semuanya tampak terhormat. Mereka memilih saya justru karena mereka mengira saya terlalu polos untuk pernah mencurigai apapun. Itulah kesalahan terbesar mereka. Keesokan harinya, suasana di rumah kami terasa seperti tanah membeku. Devan berjalan mondar-mandir dengan ponsel di telinga, berbicara dengan suara rendah penuh kekhawatiran. Saya berpura-pura sibuk dengan sketsa perhiasan saya, tetapi telinga saya menangkap setiap kata. Devan terus menelpon Karina, tetapi Karina sulit dihubungi. Ia juga menghubungi beberapa rekan bisnis. Terdengar seperti orang yang mencoba memulihkan sesuatu yang hilang. Devan mendekati meja kerja saya. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Maya, kamu harus bantu aku," katanya tanpa basa-basi. Saya menatapnya dengan pandangan kosong. "Bantu apa, Devan?" "Aku kehilangan benda penting milik kantor. Sebuah perangkat data. Kalau kamu melihatnya dimanapun, kabari aku." "Ini sangat penting." Suaranya bergetar. "Saya tidak melihat apa-apa," jawab saya tenang. Saya nyaris merasa kasihan. Nyaris. Lalu saya teringat bau parfum perempuan di kain beludru itu, dan rasa kasihan saya menguap. Malam itu, Devan tak tidur. Saya mendengarnya menggeledah lemari, membongkar laci, memeriksa setiap sudut ruang kerjanya. Pagi harinya, lingkar matanya menghitam. Saya tahu hari-hari ke depan akan menjadi neraka baginya. Dan saya, untuk pertama kalinya, merasa tenang. Gugatan cerai diajukan 3 hari kemudian. Pak Surya mengurusnya dengan cepat dan rapi. Bersamaan dengan itu, laporan resmi diserahkan kepada pihak berwenang, lengkap dengan salinan data. Roda mulai berputar. Rekening-rekening gelap Devan satu persatu dibekukan. Reaksinya datang seperti badai. Devan menghambur ke butik saya pada siang hari, mendobrak pintu, mengabaikan pelanggan yang ada. "Apa yang kamu lakukan, Maya?" bentaknya. "Rekeningku diblokir, kartu-kartuku tak berfungsi." "Ini ulahmu, kan?"
Kamu yang mencuri kunci itu. Saya berdiri tenang di balik etalase. Kunci apa? Devan. Saya tidak mengerti. Yang saya tahu, saya mengajukan cerai karena kamu berselingkuh. Sisanya urusan hukum. Kamu pikir kamu siapa? Desisnya. Tanpa aku. Kamu bukan apa-apa. Kamu hanya perempuan kampung yang aku angkat. Kata-kata itu yang dulu mungkin akan menghancurkan saya, kini hanya membuat saya tersenyum. Kalau begitu, lihat apa yang bisa dilakukan perempuan kampung ini, kata saya pelan. Sekarang keluar dari butik saya sebelum saya panggil keamanan. Devan pergi dengan wajah merah padam. Tetapi saya tahu ini baru permulaan. Esoknya, giliran Bu Renata yang datang. Ia muncul di rumah dengan dagu yang masih terangkat, meski matanya sudah berkaca-kaca. Maya, katanya, dengan nada yang berusaha tetap berwibawa. Apapun yang kamu temukan, lupakanlah. Demi keluarga ini. Devan, anak yang baik. Ia hanya tergelincir. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan, Bu, tanya saya. Apakah surel-surel yang ibu kirim soal cara menghindari audit itu juga bagian dari kekeluargaan? Wajah Bu Renata membeku. Untuk pertama kalinya, dagunya turun. Kamu tahu. Saya tahu semuanya, Bu, jawab saya. Selama ini ibu memandang saya rendah, perempuan kampung yang menumpang hidup di keluarga terhormat. Padahal, sayalah satu-satunya orang di rumah ini yang tidak mencuri. Kamu tidak akan berani, desis Bu Renata. Kepanikan menggantikan kesombongannya. Kamu tahu konsekuensinya. Mereka punya teman-teman berbahaya. Maya, jangan main api. Itu sebuah ancaman. Tetapi saya sudah memperhitungkannya. Bukti saya sudah disalin di 3 tempat berbeda. Bu, termasuk di tangan pengacara dan pihak berwenang. Jika sesuatu terjadi pada saya, semuanya akan terbuka secara otomatis. Jadi, justru ibu yang sebaiknya berhati-hati. Bu Renata gemetar. Ia tahu, ia kalah. Ia pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan keangkuhan yang selama ini ia banggakan di lantai ruang tamu saya. Sementara itu, tekanan terus mengetat. Karina, yang merasa dikhianati oleh Devan dan terancam oleh penyelidikan, akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwenang demi keringanan hukuman. Ia menjadi saksi kunci, menumpahkan semua yang ia tahu. Devan kehilangan satu-satunya sekutunya. Tembok yang ia bangun bertahun-tahun mulai runtuh, batu demi batu, dan saya menyaksikannya dengan ketenangan yang dingin. Beberapa hari setelah Bu Renata pergi, sebuah nomor tak dikenal menelpon saya. Suaranya membuat tengkuk saya merinding. Suara perempuan yang dulu saya dengar di Villa Bali. Karina, jadi kamu istrinya, katanya. Dengan nada dingin yang mengejek. Kamu pikir kamu menang? Maya, kunci itu milikku. Aku yang membuatnya. Kembalikan. Atau hidupmu akan jauh lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Saya menggenggam ponsel erat-erat, tetapi suara saya tetap tenang. Saya tidak tahu kunci apa yang kamu maksud. Tetapi kalau kamu memang membuatnya, mungkin kamu yang harus menjelaskan kepada pihak berwenang, bukan kepada saya. Hening sejenak. Lalu Karina tertawa pelan, tawa yang tak lagi yakin. Kamu lebih pintar dari yang Devan kira. Sayang sekali. Devan tidak pernah benar-benar mencintaimu. Kamu tahu itu, kan? Ia menikahimu hanya karena ibunya bilang seorang istri yang sederhana dan polos akan membuatnya tampak lebih bersih di mata penyidik. Kamu cuma tameng. Maya, kamu tak pernah jadi apapun selain itu. Kata-kata itu dirancang untuk melukai dan untuk sesaat memang melukai. Tetapi saya sudah terlalu jauh untuk hancur oleh kalimat seorang perempuan yang juga sedang tenggelam. Terima kasih sudah memberitahu saya, kata saya. Sekarang saya tahu persis siapa kalian semua. Dan saya tidak takut. Saya memutus panggilan. Tangan saya gemetar. Tetapi bukan karena takut, karena marah. Sepanjang hidup pernikahan saya hanyalah sebuah perhitungan. Sebuah benda yang dipilih karena kepolosannya. Tetapi kepolosan yang mereka remehkan itulah
yang kini meruntuhkan mereka. Devan mengubah taktiknya. Ketika ancaman tak berhasil, ia beralih ke kelembutan palsu. Suatu malam, ia pulang membawa seikat bunga dan sebotol anggur mahal. Ia berlutut di depan saya, matanya basah. Suaranya bergetar memohon. Maya, aku tahu aku salah. Aku hilaf. Karina tidak ada artinya bagiku. Semua itu hanya bisnis yang salah arah. Tolong. Cabut gugatanmu. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Kita jual semua. Kita pergi ke luar negeri. Kita mulai hidup baru. Hanya kita berdua. Dulu, saya akan luluh melihat air mata itu. Tetapi kini, saya melihatnya dengan jernih. Ini bukan permintaan maaf. Ini upaya terakhir seorang lelaki yang tenggelam. Mencoba menyeret saya turun bersamanya. Pergi ke luar negeri. Ulang, saya pelan. Maksudmu melarikan diri. Dan kamu butuh saya. Karena nama saya bersih dan aset saya tak tersentuh. Begitu. Kan? Devan, wajahnya berubah. Topeng kesedihan itu retak. Dan untuk sekejap, saya melihat amarah di baliknya. Kamu sudah berubah, desisnya. Kamu jadi dingin, tidak seperti perempuan yang aku nikahi. Tidak, Devan, jawab saya. Saya tidak berubah. Saya hanya akhirnya membuka mata. Perempuan yang kamu nikahi itu tetap di sini. Hanya saja, sekarang ia tahu siapa kamu sebenarnya. Devan bangkit, menendang botol anggur hingga pecah berkeping di lantai. Ia keluar membanting pintu. Malam itu, saya menyapu pecahan kaca itu sendirian. Dan anehnya, saya merasa lebih ringan daripada yang pernah saya rasakan sepanjang pernikahan kami. Tetapi Devan belum menyerah. Beberapa hari kemudian, Pak Surya menelpon dengan kabar mengejutkan. Devan, melalui pengacaranya, mengajukan klaim atas butik saya. Ia berdalih bahwa modal awal butik itu sebagian berasal dari uang bersama mereka dan menuntut bagian darinya. Ini adalah serangan yang licik. Ia tahu butik adalah seluruh hidup saya, jiwa saya. Menghancurkannya berarti menghancurkan saya. Jangan khawatir. Nyonya Maya, kata Pak Surya tenang. Saya sudah memeriksa catatan keuangan butik Anda. Semuanya bersih. Semua modal tercatat atas nama Anda sendiri. Sejak 8 tahun lalu, jauh sebelum Anda menikah. Justru klaim ini akan menjadi bumerang. Ia memaksa pengadilan menelusuri asal-usul uangnya sendiri. Dan disitulah jejak pencucian uang itu akan semakin terang. Saya hampir tertawa dalam keputusasaannya. Devan justru menggali kuburnya sendiri lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil untuk menyelamatkan diri malah mengencangkan jerat di lehernya. Tekanan keuangan membuat Devan semakin nekat. Suatu sore, Toby datang ke butik dengan wajah serius. Maya, ada yang mengikutimu. Aku perhatikan sejak kemarin. Sebuah mobil hitam parkir di seberang butik. Berganti-ganti orang. Jantung saya berdebar. Ini ancaman yang Bu Renata sebut. Teman-teman, berbahaya. Tenang, kata Toby. Aku sudah memasang sistem keamanan di butik dan rumahmu. Dan aku sudah mengirim peringatan ke pihak berwenang. Kalau mereka berani bergerak, mereka justru akan mempercepat penangkapan Devan. Toby tersenyum. Mereka tak akan menyentuhmu. Maya, aku berjanji malam itu, untuk pertama kalinya, saya menyadari betapa Toby selalu ada, tanpa pamrih, tanpa topeng. Sementara Devan menjadikan saya tameng. Toby menjadikan dirinya perisai saya. Bu Renata tak menyerah semudah itu. Ketika ancaman dan permohonan gagal, ia mencoba cara lain. Mempermalukan saya di depan umum, agar saya takut dan mundur. Pada sebuah acara amal yang dihadiri kalangan sosialita Jakarta. Acara yang juga saya hadiri sebagai desainer yang menyumbang perhiasan lelang. Bu Renata sengaja datang. Di tengah keramaian, dengan suara yang cukup keras, agar terdengar banyak orang, ia berkata, Maya, sungguh tega. Kamu menghancurkan keluarga yang sudah mengangkat derajatmu. Kamu lupa dari mana asalmu. Anak penjahit dari kampung yang kami terima dengan tangan terbuka. Sekarang kamu menyebar fitnah keji tentang suamimu sendiri.
Beberapa pasang mata menoleh. Saya merasakan panas di wajah saya. Dulu, saya akan menunduk, meminta maaf, dan pergi. Tetapi malam itu, saya berdiri tegak. Saya menatap Bu Renata, lalu menjawab dengan suara tenang yang menjangkau seluruh ruangan. "Ibu benar," kata saya. "Saya memang anak seorang penjahit. Ibu saya mengajari saya menjahit kancing yang lepas, menambal yang sobek, dan membuat sesuatu yang sederhana menjadi indah dengan tangan yang jujur. Itu warisan yang saya banggakan. Dan satu hal yang ibu saya tak pernah ajarkan adalah berpura-pura tidak tahu ketika ada yang busuk di dalam rumah. Jika ibu menyebut kebenaran sebagai fitnah, mungkin ibu lupa kebenaran tidak butuh izin siapapun untuk terungkap." Ruangan hening. Lalu, satu persatu, tamu-tamu itu memalingkan wajah dari Bu Renata, bukan dari saya. Keangkuhan yang ia bawa untuk mempermalukan saya justru berbalik mempermalukannya sendiri. Ia pergi tergesa, dan saya tahu. Itu kali terakhir ia berani menantang saya di depan umum. Sementara itu, kondisi Devan memburuk dengan cepat, tanpa akses ke rekening gelapnya. Gaya hidup mewah yang ia banggakan runtuh dalam hitungan minggu. Mobil-mobilnya ditarik, keanggotaan klub eksklusifnya dicabut. Rekan-rekan bisnis yang dulu mengelilinginya kini menghilang satu persatu, takut terseret dalam penyelidikan. Lelaki yang dulu berjalan dengan dagu terangkat di lobi-lobi perkantoran SCBD kini menjadi orang yang dihindari. Suatu malam, ia datang ke rumah. Kali ini tanpa bunga, tanpa ancaman. Hanya seorang lelaki yang lelah dan kalah. Ia duduk di sofa, kepalanya tertunduk. "Aku tidak punya apa-apa lagi, Maya," katanya lirih. "Karina pergi. Ibu menyalahkanku. Semua orang meninggalkanku." Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, saya melihat bayangan lelaki yang dulu saya cintai. Tetapi saya tahu, belas kasihan adalah jebakan yang sengaja ia pasang. "Kamu masih punya satu hal, Devan," kata saya. "Kesempatan untuk akhirnya berkata jujur. Bukan kepada saya, tetapi kepada hukum dan kepada dirimu sendiri. Itu satu-satunya jalan yang tersisa bagimu." Ia menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Mungkin di suatu tempat dalam dirinya ada bagian yang tahu saya benar. Ia pergi malam itu tanpa membantah, dan saya merasa untuk pertama kalinya percakapan kami berakhir tanpa kebohongan. Saya tidak tahu saat itu bahwa percakapan singkat itulah yang menanam benih pengakuannya di ruang sidang nanti. Hari persidangan tiba. Ruang sidang itu penuh dengan ketegangan yang nyaris bisa diraba. Devan duduk di seberang saya, didampingi seorang pengacara yang saya tahu hampir tak ia mampu bayar lagi. Bu Renata duduk di barisan belakang. Tubuhnya yang dulu tegak kini membungkuk. Pengacara Devan mencoba menyerang lebih dulu. Ia menuduh saya memeras suami saya, mencuri perangkat data perusahaan demi keuntungan pribadi. Tetapi Pak Surya hanya tersenyum tenang. Satu persatu, ia mengajukan bukti yang tak terbantahkan. Salinan isi kunci emas itu. Catatan transfer mencurigakan ke rekening lintas negara. Dan yang paling menentukan, rekaman audio yang dengan jelas menunjukkan Bu Renata mengetahui keberadaan kunci tersebut. Sebuah rekaman yang berhasil diamankan Tobi. Hakim mengerutkan kening. Wajahnya berubah serius. Dalam hitungan menit, perkara yang diajukan sebagai gugatan cerai berubah menjadi kasus pidana yang jauh lebih besar. Lalu terjadilah sesuatu yang tak saya duga. Devan bangkit dari kursinya. Wajahnya, yang selama bertahun-tahun selalu terkendali, kini hancur oleh penyesalan. "Yang mulia," katanya. Suaranya parau. Saya ingin mengatakan sesuatu. Saya mengakui, saya telah berbohong, dan saya telah mengkhianati Maya. Saya melakukan semua tuduhan itu. Saya mohon maaf kepadanya. Saya akan menerima hukuman apapun. Saya hanya ingin ini berakhir. Pengacaranya terkejut. Tetapi pengakuan terbuka Devan justru memperkuat posisi saya sepenuhnya. Sidang ditunda. Pak Surya menoleh kepada saya. "Nyonya Maya, pengakuan tadi
sangat membantu. Kita hampir memenangkan semuanya. Saya menatap Devan yang dibawa keluar oleh petugas. Anehnya, saya tak lagi merasakan kebencian, hanya kelegaan. Saya telah merebut kembali harga diri saya. Di lorong pengadilan, Bu, Renata menghadang saya. Wajahnya basah air mata, keangkuhannya lenyap tanpa sisa. Maya, tolong selamatkan Devan. Dia anakku satu-satunya. Kamu yang memegang kuncinya. Tolong. Cabut laporanmu. Saya berhenti sejenak, menatap perempuan yang dulu memandang saya, seolah saya tak pantas berdiri di rumahnya. Saya tidak punya kuasa untuk mencabut laporan itu. Bu, kata saya pelan. Dan seperti yang saya bilang, kunci itu bukan lagi milik saya. Kunci itu kini milik hukum. Selamat tinggal, Bu Renata. Saya berjalan pergi, meninggalkannya menangis histeris di lorong pengadilan. Saya telah menutup babak paling menyakitkan dalam hidup saya, dan saya siap untuk babak yang baru. Perceraian itu berjalan cepat. Hakim memutuskan pernikahan bubar atas dasar perselingkuhan dan kejahatan finansial Devan. Saya resmi bercerai, mendapatkan hak saya sebagai pihak yang tidak bersalah. Dan yang terpenting, saya berhasil menjaga seluruh aset dan nama baik saya tetap bersih dari uang haram itu. Saya bahkan menolak semua harta Gonogini. Saya tidak menginginkan 1 rupiah pun dari kekayaan kotor mereka. Saya hanya menginginkan kebebasan seutuhnya. Konsekuensi datang seperti longsoran. Devan akhirnya didakwa atas penipuan, manipulasi saham, dan pencucian uang dengan rekening yang dibekukan. Ia tak mampu menyewa pengacara yang kompeten dan menghadapi hukuman penjara yang panjang. Bu Renata kehilangan segalanya. Tanpa sokongan finansial dari putranya dan tanpa akses ke aset gelap yang telah diblokir, ia terpaksa menjual rumah mewahnya dan pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Ia kerap menangis di depan televisi, menyaksikan berita kejatuhan putranya menjadi sorotan publik. Sementara itu, saya berkembang. Saya kembali fokus pada bisnis perhiasan saya dengan nama yang bersih dan semangat baru. Desain-desain saya yang elegan mendapat sambutan luar biasa. Butik kecil saya tumbuh menjadi rumah mode eksklusif yang dikenal kalangan atas. Saya bahkan sering diundang berbicara di acara pemberdayaan perempuan, berbagi kisah tentang bagaimana saya bangkit dari pengkhianatan dengan kecerdasan, bukan dengan dendam. 3 tahun berlalu. Suatu malam, saya menggelar pameran tunggal untuk koleksi terbaru saya. Saya berdiri di depan karya utama saya, sebuah liontin emas berbentuk kunci. Didesain ulang dari bentuk benda yang dulu menjadi awal kehancuran rumah tangga saya. Benda ini, kata saya kepada para tamu, dulunya simbol pengkhianatan. Tetapi bagi saya, kini ia kunci yang membuka pintu kebebasan saya. Ia mengajarkan bahwa mahkota sejati seorang perempuan tidak terletak pada kekayaan suaminya, melainkan pada harga diri dan keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Di tengah tepuk tangan, Toby mendekat. Sepanjang 3 tahun ini, ia tak pernah meninggalkan saya. Bukan lagi sekadar sahabat, tetapi seseorang yang membangun segalanya bersama saya di atas dasar kejujuran dan saling menghargai. Kebalikan total dari pernikahan saya yang dulu. Kamu luar biasa, Maya, bisiknya. Saya tersenyum, menggenggam tangannya. Kita luar biasa. Cerita ini mengajarkan satu hal. Janganlah menilai kebahagiaan dari kemewahan yang ditawarkan orang lain. Dan janganlah pernah takut melepaskan apa yang menghancurkanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, mengira bahwa cinta seorang lelaki mapan adalah jaminan keselamatan. Mereka diam saat hati mereka berbisik bahwa ada yang salah, karena takut kehilangan kemewahan yang mereka kira sebagai cinta. Di luar sana, ada pula para suami seperti Devan, yang membungkus kejahatan dengan senyum menawan dan menjadikan pernikahan sekadar topeng. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Renata, yang demi melindungi anaknya, rela menutup mata dari kebenaran, sampai kebenaran itu menghancurkan mereka berdua. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih tetap diam dalam kebohongan yang nyaman, atau berani membuka pintu menuju kebenaran yang menyakitkan, tetapi membebaskan. Saya memilih yang kedua, dan itu mengantarkan saya
pada akhir yang paling indah. Jika kisah Maya menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.